Shalom, perkenalkan nama saya Dia Chandra Anggraningsi. Saya akan membagikan sedikit renungan untuk kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 43. Nah, di sini saya memberikan beberapa poin dalam renungan kita pada pagi hari ini, yaitu ketika Yesus masuk ke dalam kekacauan hidup kita. Nah, di beberapa cerita kita pada hari ini yang penuh dengan ketegangan, keputusan, dan keajaiban. Tiga kisah yang berbeda, namun ketika dibaca dengan hati yang terbuka, kita bisa menemukan bahwa semua berpusat pada satu hal, yaitu Yesus. Yesus masuk ke dalam kekacauan hidup manusia yang paling gelap, paling panjang, dan juga yang paling menyakitkan, bisa kita bilang juga, dan yang paling kita hindari. Tetapi kembali kepada terang dan pemulihan serta kehidupan. Nah, bayangkan saja ketika Yesus baru saja turun dari perahu dan melangkah ke tanah Gerasa. Tanah yang sunyi namun tidak benar-benar sunyi. Nah, dari balik kubur-kubur muncullah seorang laki-laki yang hidupnya hancur berantakan, bukan hanya rusak tetapi terbelah dan hilang. Ia tinggal di antara kuburan, berteriak siang dan malam, memukuli dirinya sendiri, tak seorang pun mampu mengikatnya lagi. Dunia telah menyerah terhadap orang-orang yang menyingkirkan dan harap terasa mustahil baginya. Namun ketika Yesus melangkahkan kaki ke tanah itu, lelaki itu berlari untuk menyerang, tetapi untuk menyembah. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang masih mengenali bahwa di hadapan Yesus yang terikat bisa dibebaskan, yang hancur bisa dipulihkan. Yesus tidak takut pada kegelapan. Merantai lelaki itu, tidak ada ketakutan dalam dirinya ketika ia bertanya, "Siapa namamu?" Dan ketika roh itu berkata, "Legion," Yesus tidak mundur, namun ia menunjukkan betapa rumit dan dalam dan mengerikannya kondisi batin lelaki itu. Namun, bagi Yesus tidak ada yang terlalu banyak, terlalu lama, atau terlalu rusak untuk ia pulihkan. Dalam satu firman, kekacauan itu pergi. Lelaki itu yang dulunya berteriak dan melukai dirinya, kini duduk tenang, berpakaian, dan kembali waras. Transformasi itu bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi pembebasan seluruh hidupnya. Nah, namun kisah tidak berhenti di situ. Ketika Yesus kembali menyeberang, kerumunan besar sudah menunggunya, dan di kerumunan itu muncul Yairus, seorang kepala rumah ibadat, seorang terpandang dihormati dan berwibawa. Namun kehormatan itu tidak dapat menghindarinya dari rasa putus asa ketika anak perempuannya sedang sekarat. Ia tersungkur di kaki Yesus, memohon dengan sangat. Ia tidak peduli lagi dengan kedudukannya, ia hanya peduli pada hidup anaknya. Yesus menerima permohonan itu dan mulai berjalan bersamanya. Tetapi perjalanan mereka terhenti oleh seorang yang lain, seorang perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan. 12 tahun adalah waktu yang panjang untuk menahan rasa sakit, malu, dan dikucilkan. Ia menghabiskan semua hartanya untuk mencari kesembuhan, tetapi semakin parah. Ketika ia berpikir, barangkali ia sudah berhenti berharap pada manusia, namun ada seberkas keyakinan yang tersisa. Asal kujamah saja jubahnya, ia tidak berani menyentuh Yesus dari depan. Tidak berani berkata, tidak berani menarik perhatian yang ia miliki, hanya iman kecil yang gemetar. Saat ujung jarinya menyentuh ujung jubah itu, kuasa Tuhan mengalir seperti air ke padang gersang. Perempuan itu sembuh seketika, tetapi Yesus tidak membiarkan dia pergi dengan kesembuhan yang sembunyi-sembunyi. Ia ingin memulihkan bukan hanya tubuhnya, tetapi hatinya, identitasnya, dan keberaniannya. Ia memanggil perempuan itu maju, dan ketika ia gemetar menceritakan semuanya, Yesus menyapanya dengan panggilan yang sangat lembut. "Hai anakku,
Dengan kata itu, Yesus mengembalikan martabatnya, menghapus rasa malunya, dan meneguhkan imannya. Namun, di tengah keajaiban itu, Yairus menerima kabar yang mengharukan hatinya. Anakmu sudah mati. Kata itu pasti seperti petir yang merobek langit cerah dalam sekejap. Tetapi Yesus menoleh kepadanya dan berkata, sesuatu yang hanya masuk akal jika keluar dari mulut Tuhan sendiri. Jangan takut, percaya saja. Yesus meminta Yairus untuk percaya pada sesuatu yang melampaui fakta, melampaui waktu, dan melampaui logika manusia. Ketika mereka tiba di rumah, suara ratapan memenuhi udara, namun Yesus mengusir suara itu. Ketika ratapan manusia tidak bisa menghentikan rencana Allah, ia masuk memegang tangan gadis itu dan dengan kata-kata penuh kelembutan berkata, Talita, Talita kum, hai anak kecil, bangunlah. Dan tiba-tiba hidup kembali mengalir dalam dirinya. Apa yang dianggap selesai oleh manusia justru menjadi awal dari karya Tuhan. Nah, dari cerita di atas, apa yang bisa kita ambil dalam Markus pasal yang ke-5 ini, yaitu menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kondisi yang terlalu gelap, terlalu lama, atau terlalu putus asa bagi Yesus. Lelaki kerasukan itu menunjukkan bahwa Yesus sanggup masuk ke dalam kegelapan terdalam dan melepaskan beban yang tampaknya mustahil. Perempuan yang sakit menunjukkan bahwa iman sekecil Tuhan bisa membawa pemulihan yang besar, dan kisah Yairus mengingatkan kita bahwa bahkan ketika dunia berkata terlambat, Yesus berkata, percayalah. Ketika Yesus masuk ke dalam kekacauan hidup kita, ia tidak hanya memperbaiki bagian luar, tetapi ia memulihkan hati, identitas, dan masa depan kita. Dan inilah kabar baiknya. Apapun kondisi kita hari ini, apapun yang kita rasakan pada hari ini, penuh luka, batin, kehilangan harapan, terikat dalam masa lalu, ataupun merasa terlambat, Yesus tetap berkata, jangan takut, percaya saja. Karena ketika ia hadir, yang gelap menjadi terang, dan yang sakit menjadi sembuh, dan yang mati kembali hidup. Nah, sekian saja renungan singkat saya pada pagi hari ini. Semoga ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat menjadi rema bagi kehidupan kita. Hanya percaya kepada Yesus saja, semua beban, semua rasa sakit, semua kesedihan, dan semua apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan kita akan hilang hanya di dalam nama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus saja. Yang di dalam kehidupan kita, Dia sangat besar, Dia sangat mulia, dan tanpa adanya Dia kita tidak bisa melakukan apapun. Oleh sebab itu kita harus percaya dan teguh kepada iman kita kepada Dia. Terima kasih. Ini saja firman kita pada pagi hari ini, renungan yang bisa kita dengarkan.